Ini saya lihat terus karena ke depan dalam kompetisi antar negara, itu negara bukan negara besar mengalahkan negara kecil. Sekali lagi, ini saya ulang-ulang, tapi negara cepat yang akan mengalahkan negara lambat. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat itu. Dan ke depan, tantangan tidak semakin gampang, semakin rumit dan semakin kompleks. Oleh sebab itu, kita perlu seadaptif mungkin dan terus melakukan inovasi utamanya memang di daerah. Dan sekali lagi persaingan antar negara sekarang ini semakin ketat. Saya ingin titip bahwa potensi yang ada di daerah itu harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Dan sekali lagi persaingan antar negara sekarang ini semakin ketat. Saya ingin titip bahwa potensi yang ada di daerah itu harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Baik dari sisi finance, dari sisi pangan, dari sisi energi, dari sisi industrinya, dari sisi teknologinya. Kalau daerah-daerah yang pemandangannya bagus dari sisi turismenya, semuanya harus dikembangkan. Kita lihat ya, saya berikan contoh. Ini Bhutan, negara Bhutan, tidak punya minyak, tidak punya gas, dan lingkungannya sangat alami, tradisi dan budayanya sangat terjaga. Tapi dia tidak buka negaranya untuk turis sebanyak-banyaknya. Dia mengambil hanya volume tertentu di kuota dan mengambil yang turis yang pasar atas, high value dan low volume. Ini bisa kita tiru seperti ini. Banyak alam kita yang lebih bagus dari yang tadi negara saya sebut. Banyak kabupaten yang unik, yang bupatinya tidak tahu bagaimana ini mengemasnya, mempromosikannya. Contoh yang lain, Maladewa. Ini terkenal keindahan pantainya. Tapi saya melihat, karena saya hampir sudah 85% kota dan kabupaten yang saya kunjungi, pantai-pantai kita juga tidak kalah dengan yang namanya Maldives tadi. Dan 30% pendapatan negaranya berasal dari turisme. Tapi dia menciptakan segmen pariwisata baru. Misalnya, saya hanya baca aja. Dan ini bisa ditiru. Misalnya, konferensi di tepi pantai. Ini rapatnya di tepi pantai. Yang wildlife tourism. Ngantri itu orang yang ingin datang ke sana. Menawarkan pengalaman safari yang otentik. Melihat satwa di habitat aslinya. Kita ini punya semuanya. Komodo, di Banyuwangi ada melihat banteng, ada badak, ada orangutan. Gimana mengemas ini, daerah bisa mengemas ini menjadi sebuah pendapatan penerimaan bagi daerah. Di Afrika ini bisa menghasilkan 196 triliun per tahun mengurus masalah itu.
Saya melihat kita punya yang unik-unik. Saya berikan contoh di Sulawesi Selatan, di Maros. Ini ada tempat yang saya belum pernah ke sana, yang kupu-kupunya sangat banyak sekali. Pak Bupati Maros ada. Ini sangat unik sekali. Tapi tolong pembangunannya yang benar gitu, sentuhannya yang benar. Jangan sampai barangnya bagus, justru disentuh dengan semen. Tembok. Bukan itu. Harusnya yang banyak itu apa? Ditanami pohon-pohon yang menarik kupu-kupu lebih banyak lagi. Ini bisa dijual mahal sekali menurut saya. Kalau promosinya benar, kalau brandingnya benar. Spesifik. Bagus sekali. Kalau sudah promosinya bagus, Bapak Ibu mau kenakan tiket berapapun, semuanya akan mau. Hanya untuk lihat kupu-kupu. Untuk melihat kupu-kupu yang ada. Jangan justru di tempat-tempat yang seperti ini, temboknya yang dibanyakin, semennya yang dibanyakin, bukan. Tolong dicarikan arsitek landscape yang pinter. Kalau daerah nggak siap, surati Bappenas untuk merencanakan agar barang yang bagus itu menjadi sebuah berlian yang baik bagi kita semuanya.